Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ih, kurang semangat ya Kak Jerry. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, 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 yes. yes. Adik-adik di rumah, pada hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas pemeliharaannya dan atas penyertaannya sehingga pada hari ini kita boleh datang, kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar juga kita akan belajar tentang firman Tuhan. Nah, untuk itu adik-adik mengawali ibadah kita pada saat ini, kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian, dan dimedley dengan lagu apa Kakak Jerry? Aja. Ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, aku anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Tangan dilambai-lambai, kaki disentak-sentak, pinggul digoyang-goyang, puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat pujian Tepuk Jari Satu. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima, berbunyi semua. Satu, dua, tiga, ku siap berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang indah pada saat ini. Karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Dan biarlah ibadah kami boleh jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar kakak-kakak kami akan bercerita firman Tuhan. Berkati kakak kami yang akan menceritakan firman Tuhan. Karuniakan dia Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh berkata-kata seturut dan kehendak Bapa di sorga. Berkati pula anak-anak sekolah minggumu yang mendengarkan firman Tuhan, agar mereka boleh memahami dan mengerti akan cerita yang akan mereka dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik semua. Shalom adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, semuanya harus duduk yang manis, jangan lagi ada yang garu temannya kiri kanan, jangan lagi ada yang mau ke kamar kecil, jangan lagi banyak alasan karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, siapkan juga Alkitabnya. Ayo semua Alkitabnya diangkat. Nah, kalau sudah ada Alkitabnya, silakan duduk yang manis,
kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kejadian pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kakak Shelin akan bacakan buat semua adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik di rumah mengikuti ya. Kita mulai. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah mengikuti kan bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 37 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Adik-adik penasaran tidak? Kenapa ya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Dan kenapa ya saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Adik-adik penasaran? Kalau begitu semuanya duduk yang manis, kita sama-sama akan menyaksikan video yang berjudul Yusuf dan Mimpinya. Selamat menyaksikan adik-adik. Yusuf dan mimpinya. Yusuf adalah seorang muda yang memiliki 11 saudara laki-laki. Ayah mereka bernama Yakub. Mereka semua tinggal di Kanaan. Setiap hari Yusuf dan saudara-saudaranya membantu ayah mereka bekerja di ladang dan menggembalakan kambing domba. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Hal itu membuat semua saudaranya cemburu padanya. Suatu hari, Yakub memberikan jubah yang sangat indah buat Yusuf. Dan hal itu membuat saudaranya yang lain semakin iri. Suatu malam Yusuf bermimpi dan ia menceritakan mimpi itu kepada kakaknya. Hai Simeon, tadi malam saya bermimpi yang aneh. Kamu harus mendengar ini. Lihatlah, anak kesayangan Bapak telah datang untuk menceritakan mimpinya. Kemudian Yusuf mulai menceritakan mimpinya pada kakak-kakaknya. Dalam mimpiku, saya melihat kita semua ada di ladang, mengikat berkas-berkas gandum.
Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Lalu bangkitlah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah pada berkasku. Apakah kamu ingin menjadi raja atas kami? Kemudian Yusuf menceritakan mimpinya lagi. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang tampak sujud menyembah kepadaku. Suatu hari, Yakub meminta Yusuf untuk pergi melihat kakak-kakaknya yang sedang bekerja di ladang. Ketika mereka melihat Yusuf dari jauh, mereka berencana untuk membunuhnya. Lihat, Yusuf datang. Mari kita bunuh dia dan kita lemparkan ke sungai. Tetapi kakak Yusuf, Ruben, tidak setuju dengan saudaranya, dan ia berkata, Janganlah kita bunuh dia. Lemparkanlah dia ke dalam sumur. Tapi jangan apa-apakan dia. Saat Yusuf telah datang, mereka memegang Yusuf, mengambil jubahnya yang indah, dan membuang Yusuf ke dalam sumur. Setelah itu mereka pulang dengan meninggalkan Yusuf. Di tengah perjalanan, Ruben dan saudara-saudaranya melihat orang-orang Ismail sedang lewat dan sedang membawa barang-barang ke Mesir menggunakan unta. Lalu salah satu saudara Yusuf berkata, Bagaimana kalau kita jual saja Yusuf pada mereka? Akhirnya mereka mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur dan menjualnya pada orang Ismail itu. Di perjalanan, saudara-saudara Yusuf melumuri baju Yusuf dengan darah hewan dan memberikannya pada ayah mereka, sehingga ayah mereka Yakub mengira bahwa Yusuf telah mati diterkam binatang buas. Yakub sangat sedih mendengar kabar itu. Di Mesir, Yusuf dijual dan dibawa kepada Potifar, seorang pegawai istana Mesir. Potifar sangat senang kepada Yusuf, sebab Yusuf sangat rajin dan jujur. Potifar mempercayakan kuasa atas rumah dan segala miliknya kepada Yusuf. Suatu hari, istri Potifar berkata yang tidak benar tentang Yusuf kepada Potifar. Potifar sangat marah. Akhirnya, ia memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti. Suatu hari, mereka berdua bermimpi dan menceritakan mimpi itu pada Yusuf. Yusuf membantu mengartikan mimpi itu kepada mereka. Arti dari mimpimu, hai kamu juru minum, kamu akan kembali menjadi pegawai istana, sedangkan arti dari mimpimu, hai juru roti, kamu akan mati. Ternyata segala yang dikatakan oleh Yusuf benar-benar terjadi. Pada suatu malam, Fir'aun bermimpi, dan ia memanggil banyak orang untuk mengartikan mimpinya. Tapi tak satu pun yang dapat mengartikan mimpinya. Tiba-tiba, juru minuman teringat akan Yusuf yang pernah mengartikan mimpinya. Akhirnya, Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk mengartikan mimpinya. Jadi kamu Yusuf yang dapat mengartikan mimpi. Tuhan telah memberikan kemampuan kepadaku untuk mampu mengartikan mimpi. Firaun menceritakan mimpinya pada Yusuf, dan Yusuf mulai mengartikan mimpi Firaun. Kota Mesir akan mengalami kelimpahan selama 7 tahun, dan akan mengalami kekeringan selama 7 tahun. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Maka mulailah orang-orang mengumpulkan makanan selama 7 tahun kelimpahan di Mesir. Suatu hari, ketika 7 tahun kekeringan mulai melanda, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Sebab persediaan makanan mereka telah habis. Mereka semua pergi ke Mesir untuk mengantri makanan. Di Mesir, saudara-saudara Yusuf sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali bahwa dia adalah Yusuf, saudara mereka yang sudah mereka jual. Dari mana kalian berasal? Kami berasal dari Kanaan. Kami adalah 12 bersaudara tetap yang bungsu. Benyamin ada bersama ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Kami datang untuk membeli makanan. Baiklah, aku akan memperbolehkan kalian
membeli makanan ini. Tetapi kalian harus membawa ayah dan adik bungsumu ketika kalian datang lagi." Hari berikutnya, Yakub dan Benyamin dibawa ke Mesir bersama dengan saudaranya yang lain. Yusuf sangat senang melihat ayah dan adiknya. Saudara-saudaranya ketakutan, tapi Yusuf berdiri dan berkata, "Ruben, saya adalah saudara kalian, Yusuf. Kalian ingin mencelakakan aku, tapi Tuhan memakai itu untuk kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Yakub sangat senang melihat Yusuf masih hidup. Yakub segera memeluk Yusuf, sedangkan saudara-saudara Yusuf yang lain sujud menyembah kepada Yusuf seperti mimpi Yusuf yang pernah diceritakannya kepada para saudaranya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan video tadi? Yang menyaksikan dari awal sampai akhir siapa? Angkat tangan. Kalau misalnya menyaksikan dari awal sampai akhir, Kakak Shelin punya pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, Yusuf itu berapa bersaudara? Ada yang jawab 12? Kalau ada yang jawab 12, berarti jawabannya benar. Pertanyaan yang kedua adalah, siapa nama ayah Yusuf? Yang menonton tadi pasti tahu dong jawabannya. Ada yang jawab Yakub? Ayo angkat tangan siapa yang jawab Yakub? Benar, jawabannya adalah Yakub. Siapa yang sudah 2 benar? Pertanyaan yang ketiga adalah, Yusuf dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam gua singa kah? Atau ke dalam mana adik-adik? Ke dalam sumur? Ada yang jawab ke dalam sumur? Nah, yang jawab ke dalam sumur jawabannya adalah benar. Wah, kalau adik-adik dari pertanyaan 1 sampai 3 menjawab benar, berarti adik-adik menyimak cerita kita tadi. Nah, adik-adik dari cerita kita tadi kita mau belajar. Yang pertama, jangan iri hati. Seperti saudara-saudara Yusuf yang iri hati kepada Yusuf. Coba misalnya, ih mamaku deh udah belikan kakakku sepatu baru, saya tidak. Coba buka dulu lemari sepatunya masih bagus tidak? Sepatunya kakaknya masih bagus tidak? Siapa tahu sepatu kakaknya harus diganti, jadi harus dibelikan yang baru. Yang kedua apa? Sabar. Coba lihat, pertama Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Setelah itu dia diapa lagi? Dia dibuang ke dalam sumur, apalagi? Dia difitnah oleh istri Potifar, apalagi? Dan dia tidak punya teman, dia dilupa oleh juru roti dan juru minuman. Dan yang ketiga apa? Yusuf memaafkan. Nah, Yusuf memaafkan. Ada sini yang pernah buat salah, Kakak Shelin juga pernah buat salah. Nah, tapi kita harus minta maaf. Contohnya, Kakak Shelin pernah buat salah sama kakaknya Kakak Shelin. Kakak Shelin minta maaf sama kakaknya Kakak Shelin dan juga kepada Tuhan karena sudah menyakiti sesama. Nah, adik-adik, sekian cerita kita untuk hari ini dan jangan lupa minggu depan ada ayat hafalannya. Jadi, ayat hafalannya Kakak Shelin bagi 2 ya. Yang pertama, catat baik-baik. Ayo ambil bukunya, ambil pulpennya. Yang pertama itu untuk Batita, Balita, dan kelas 1-2. Ayat hafalannya itu dari Mazmur pasal 30 ayat 11b. Ayo kita buka sama-sama. Yang kelas 1-2 pasti tahu toh buka Alkitab. Kita buka Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-11b. Kita baca sama-sama ya dari kata Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan jadilah penolongku. Hanya itu saja ayat hafalan untuk kelas Batita, Balita, dan 1, 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan jadilah penolongku. Oke?
sekarang untuk ayat hafalan kelas 34 dan 56. Dapat ayat hafalan juga toh. Kelas 34, 56 buka Alkitabnya di Kejadian pasal 50. Kita buka sama-sama ya, Kejadian pasal 50. Ayatnya yang ke-20. Ini khusus untuk kelas 34, 56. Kejadian pasal 50 ayatnya yang ke-20. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat ya. 1, 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Oke, sudah digaris pakai pulpennya. Nah, adik-adik yang mau kumpul ayat hafalannya, bisa kumpul nanti nomornya, itu nomor teleponnya ada di bawah ini. Jadi adik-adik kumpulnya video hafalannya itu lewat video WhatsApp dan nanti akan ditampilkan di ibadah online kita selanjutnya. Oke adik-adik, sekian cerita kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari kita angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi dengan sukacita. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa, syukur dan syafaat. Adik-adik lipat tangannya, kita sama-sama semua lipat tangan. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami anak-anak sekolah Minggumu Tuhan boleh beribadah bersama secara online. Kami boleh bersama memuji, bersama bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, hari ini kami anak-anak sekolah Minggumu telah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa jadi seperti Yusuf yang tidak benci kepada sesamanya, kepada saudara-saudaranya, mengasihi saudara-saudaranya, dan tidak iri kepada saudara-saudaranya. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap teman-teman kami yang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka minum. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun selama seminggu ini. Terima kasih untuk setahun usia yang Tuhan Yesus tambahkan kepada mereka. Berikan mereka selalu kebahagiaan, berkati pergaulan dan pertumbuhan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mereka selalu, berkati pekerjaan mereka setiap hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur dan syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan membawa persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semua persembahannya dipersiapkannya dilipat yang rapi ya persembahannya. Namun sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat Tuhan bagi kami anak-anak-Mu hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, berkati persembahan anak-anak-Mu agar dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, untuk membawa persembahan kita akan mengiringi dengan menyanyikan pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita mengangkat satu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita undang semua untuk bangkit berdiri sambil kita bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
ibadah kita pada saat ini telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Urutan penciptaan hari pertama Allah penciptaan terang dan gelap dua langit tiga daratan lautan dan tumbuhan empat matahari dan bulan lima binatang enam manusia. Perkenalkan, nama saya Revan. Saya akan menghafalkan urutan penciptaan di bumi. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap, lalu memisahkannya dari terang itu siang dan gelap itu malam. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala dan menamainya langit. Hari ketiga Tuhan menciptakan daratan dan memisahkannya dari lautan dan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang seperti matahari untuk siang dan bintang bulan untuk malam. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang lautan dan burung-burung berterbangan di udara. Hari keenam Tuhan menciptakan binatang di bumi seperti binatang ternak, binatang melata, dan serta menciptakan manusia pertama di bumi yaitu Adam dan Hawa. Terima kasih.